Namanya Jimmy, seorang pengangguran yang kebetulan baru dapat kerja jadi pelayan karaoke di sudut kota Taiwan. Jimmy berpenampilan tinggi, tampan, hobinya main basket dan juga gamer yang skillnya mematikan. 知道了啦，妈，为什么叫我起床了？ 我怎么会知道？ Tapi terlepas dari itu, pekerjaan Jimmy ini adalah sebuah pekerjaan yang berbahaya, penuh resiko, dan sangat menantang iman. Melang dikit, lihat orang ciuman. Ngantuk dikit, diancam Yakuza dengan kematian. Dan apes dikit, malah ketemu wibu. Tidak hanya pekerjaannya yang sangat menekan, sejak kecil ia tidak pernah pacaran. Hal itu membuat Jimmy sering merasa kesepian. Tapi hal itu berubah saat seorang perempuan manis mendatanginya di taman. Namanya Ami. Ia bertanya, apakah tempat ini membuka lowongan kerja? Jimmy yang terbata-bata hanya bisa berkata, saya tanyakan bos dulu. ここで働きたいんですけど。あ、工作。おお、こんにちは。あ、ここ？ Tidak butuh waktu yang lama, bosnya pun sepakat menerima Ami bekerja. Selain itu, karena Ami berasal dari Jepang dan di antara mereka hanya Jimmy yang bisa bahasanya, maka ia harus membimbingnya. Jimmy segera mengantarkan Ami menuju kamarnya. Di sana, Jimmy masih polos dan tidak pernah menyentuh wanita. Hanya bisa diam 1000 bahasa. Tiba-tiba, Ami bertanya, apa anime kesukaannya? Mendengar kata anime, jiwa wibu Jimmy pun menggelora. Ami pun tertawa mendengarnya. Merasa sudah akrab, Jimmy balik bertanya, sampai kapan Ami menetap? Dengan tegar, Ami berkata bahwa mungkin ia akan menetap cukup lama. Ya, setidaknya sampai ia puas dengan perjalanannya. Kedatangan Ami malah menjadi sebuah berkah untuk karaoke ini. Sejak adanya Ami, seluruh orang dari penjuru negeri ingin berkunjung kemari. Tidak ayal jika bos menyebut Ami adalah sebuah sensasi. Hari itu pendapatan karaoke melambung tinggi. Bosnya yang senang dengan pekerjaan Ami memujinya setengah mati. Ami pun hanya berkilah bahwa ini adalah hasil didikan Jimmy. Bosnya pun langsung mengajak mereka makan-makan. Di sana mereka menghabiskan waktu dengan riang gembira. Bos bertanya, apa alasan Ami pergi dari negaranya? Apakah untuk sekedar mencari jati diri atau demi menyembuhkan hati? Tanpa menjawab, Ami segera mengeluarkan sebuah buku. Di dalamnya, Ami menggambar setiap momen yang ia rasakan di sana. Ami bilang bahwa ia tidak punya tujuan, tapi bukankah hal paling menyenangkan dari sebuah perjalanan adalah perjalanan itu sendiri? Jadi bisa dibilang aku bukan mencari sesuatu, namun sedang menikmati seluruh waktu, kata Ami. Melihat lukisan Ami yang indah, Jimmy berkata, apa sebaiknya mural jelek di depan karaoke digambar ulang saja? Merasa bahwa itu ide bagus, Pak Bos bertanya, apakah Ami mau membantu mereka? Setelah keseruan malam itu, teman-teman Ami yang sudah teler pun saling berpamitan. Karena Bu Tuti dan Sulis harus berjalan jauh untuk mengantar Ami, maka Jimmy pun yang harus menggantikan mereka. Malam itu, Ami bilang bahwa ia belum mau pulang. Jadi ia bertanya kepada Jimmy, tempat indah mana yang biasa Jimmy datangi. Bagi Jimmy yang jarang keluar, semua tempat terasa biasa saja. Namun mungkin Ami akan menyukai tempat-tempat ini. Mereka berdua pun berkeliling kota, jajan di pasar malam dan juga menikmati gemerlap lampu dari sebuah bukit. Tempat ini memiliki panorama yang luar biasa, dan terlihat sepertinya Jimmy mulai jatuh cinta. Apakah Jimmy sering datang kemari bersama pacarnya? Tanya Ami. Jimmy menggeleng, tapi Ami bilang bahwa pria pemalu sepertinya mungkin punya kriteria wanita yang sempurna. Jimmy menjawab, memang memiliki kriteria yang sempurna, yaitu dirimu. Ami terkejut dengan perkataan Jimmy. Ami segera berkata bahwa Jimmy harus punya mimpi, hingga saat Jimmy lelah menggapainya, mereka harus kembali bertemu. Jadi simpan perasaanmu, jaga hal itu untuk menggapai mimpimu, dan setelahnya, mari bertemu kembali denganku. Ucapan Ami malam itu membuat hidup Jimmy berubah 180 derajat. Ia tidak lagi terlambat, ia juga mulai belajar dengan giat. Keluarganya pun senang dengan perubahan Jimmy yang sangat cepat. Bahkan Jimmy melakoni pekerjaannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Namun karena adanya rasa cinta, terkadang membuat lelaki menjadi gelap mata. Walaupun Jimmy tahu itu adalah pelanggan mereka, namun ia tidak tahan dengan perasaannya. Ia muak melihat Ami yang terus-menerus digoda, sampai akhirnya Jimmy berkelahi.
Tahu bahwa Jimmy membuat onar, Pak Bos pun memarahinya. Ia bilang, kalau jadi cowok itu jangan kebanyakan baca manga. Namun, Ami hanya berkata, terima kasih kepada Jimmy. Setelahnya, Sulis bertanya kepada Ami, apakah Ami memiliki tipe pria idaman? Jimmy mendengarkan secara seksama. Ami bilang, ia suka pria yang tinggi, tampan, wangi, maskulin, keren, bersih, idaman. Jimmy yang tergelitik dengan jawaban Ami itu pun segera membalas, jika ia juga punya tipe wanita idaman, yaitu tinggi, putih, seksi, bemper depan dan belakangnya pun berisi. Ami yang tergelitik dengan jawaban Jimmy itu pun hanya bisa mengiyakan dan bilang semoga sukses menemukan wanita idaman itu. Malamnya saat mau pulang, Jimmy yang kelupaan kunci memutuskan untuk kembali. Namun saat melewati kamar Ami, ia mendengar kegaduhan dari dalam. Entah dengan siapa Ami berdebat. Yang pasti, perdebatan itu terdengar seperti sepasang kekasih yang saling mengadu gengsi. Jimmy yang terlihat patah hati pun mengajak rekannya yang bernama Diman untuk mampir ke rumahnya. Di sana mereka memainkan game, namun bukan itu intinya. Di sana Jimmy curhat mengenai Ami. Diman bilang, meskipun sebenarnya Ami sudah memiliki tambatan hati, tidak ada salahnya jika dirimu mencobanya. Diman memberikan 2 tiket tonton bioskop. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu, katanya. Paginya, Jimmy segera mendatangi kamar Ami. Di sana, Jimmy kembali menguatkan hati. Berulang kali dia berbisik agar berani mengajak Ami untuk kencan esok hari. Namun karena Jimmy nggak pernah punya pacar sama sekali, ia pun masuk kamar Ami dengan canggung. Jimmy berulang kali meminta maaf kepada Ami. Tapi Ami bilang, itu nggak apa-apa. Lalu dengan terbata-bata, Jimmy memberikan makanan kepada Ami. Jimmy bilang, apakah esok hari Ami punya waktu luang untuk pergi bersamanya? Ami yang sudah tahu bahwa ini adalah ajakan kencan, langsung bertanya, emang mau kemana? Jimmy segera menyodorkan 2 buah tiket yang didapatnya, dan sebuah film berjudul Love Letter pun akan melengkapi kencan mereka esok hari. Dan seperti uminya remaja yang dimabuk asmara, Jimmy pun mulai mempertampan dirinya, belajar bahasa Jepang lebih mendalam, mencari baju mana yang bagus untuknya, dan tidak lupa membaca tutorial kencan untuk pemula. Tapi sayang, hari itu Jimmy bangun kesiangan. Namun akhirnya mereka berdua pun sampai di bioskop. Di sana, Ami melihat sebuah poster tentang festival lampion yang ada di Taiwan. Jimmy bertanya, apakah Ami ingin datang ke sana? Namun tempat ini cukup jauh dari kota. Jika Ami mau, Jimmy akan menemaninya saat dapat libur yang sama. Perkataan Jimmy itu dianggap janji oleh Ami, dan dia bilang agar Jimmy jangan pernah lupa dengan ajakannya. Mereka berdua pun masuk ke dalam dan film pun dimulai. Berbagai adegan romantis dan mengiris hati pun terputar. Tanpa sadar, Jimmy meneteskan air mata, terhanyut dengan lantunan film yang begitu menyayat jiwanya. Dan tanpa sadar juga, Ami ikut menangis di sampingnya. Setelah itu, Jimmy dan Ami pun pulang. Ami bercerita bahwa pemandangan di film tadi seperti kota kelahirannya, penuh dengan salju dan penuh dengan rindu. Ami tahu bahwa perjalanan ini adalah pilihannya, dan Ami tahu bahwa rindu adalah konsekuensinya. Tapi tidak apa-apa, terima kasih Jimmy, kau telah membuat hariku menjadi bahagia. Namun sepertinya hari itu adalah hari kencan pertama dan terakhir untuk Jimmy. Karena besoknya, Ami bilang bahwa ia akan kembali ke tanah kelahirannya. Jimmy yang masih syok itu bertanya, apa alasan Ami untuk kembali? Apakah memang sudah waktunya, atau karena urusan cinta? Ami menjawab bahwa ia akan bertunangan tahun ini, jadi ini adalah keputusan yang terbaik yang bisa Ami lakukan sekarang. Dengan emosi, Jimmy pergi dari tempat itu. Hari-hari berjalan dengan begitu dingin, tidak ada sapa dan bahkan tawa dari keduanya. Hanya tatapan sinis dan rasa duka terpancar dari wajah Jimmy setiap harinya. Berulang kali Jimmy mencoba meyakinkan diri bahwa ia tidak memiliki rasa kepada Ami. Namun, semua kemarahan Jimmy segera ditenangkan oleh sang ayah, di mana saat itu sang ayah bilang bahwa terkadang Tuhan memang suka bercanda. Tuhan terkadang mengirimkan seseorang yang memang bukan untuk dimiliki. Seringnya hanya menjadi sebuah pelajaran bagi hati. Dengarkan ayah, kau masih muda, kau masih butuh mencoba. Tidak ada salahnya jika kamu mengalahkan gengsi dan beranilah untuk mengambil langkahmu. Setidaknya orang yang kau kasihi memiliki sebuah kenangan selama ia bersamamu. Perkataan ayahnya jelas membuat Jimmy berpikir keras. Ia pun juga berulang kali bertanya kepada hatinya. Apakah dirinya cukup berani? Namun menunggu dan terus berpikir sepertinya tidak akan membuahkan hasil.
Dengan niat dan tekad terakhirnya, Jimmy memantapkan diri dan bergegas menjemput Ami. Di sisa waktu yang Ami miliki, Jimmy dengan tegas meminta Ami untuk bersiap, karena Jimmy akan membawa dirinya ke sebuah tempat. Di perjalanannya, Jimmy tak lagi diam. Ia pun berusaha mencari topik pembicaraan. Jimmy menawarkan Ami mendengarkan sebuah lagu yang pastinya Ami sukai. Terhening dalam lantunannya, Jimmy tiba-tiba bilang bahwa ia tidak ingin Ami pergi dari hidupnya. Ami, 不要走。 Mungkin Ami tidak mendengar, namun itulah yang Jimmy inginkan. Mereka pun sampai di tujuan, sebuah stasiun yang sangat ramai dengan kerumunan. Di sana mereka berdua terhimpit oleh ratusan orang. Takut Ami terpisah darinya, Jimmy dengan berani segera menggandeng tangannya. Ternyata Jimmy menepati janjinya dengan membawa Ami ke sebuah festival lampion. Mereka masing-masing menuliskan mimpi mereka di sana, di mana Jimmy menulis bahwa ia berharap bisa segera menemukan mimpi dan mewujudkannya. Sedangkan Ami, ia menuliskan bahwa ia berharap semoga perjalanannya tidak akan pernah berakhir. Dengan menatap dalam ke mata Jimmy, Ami memintanya untuk berjanji. Berjanjilah bahwa ketika mimpimu sudah tergapai, mari bertemu kembali. Jika kau sudah sampai tujuan hidupmu, mari bertemu kembali. Jangan pernah berani melupakan janji ini, Jimmy. Dengan sebuah pelukan hangat, Ami berkata terima kasih kepada Jimmy. Hari itu Ami berpamitan dengan semua teman-temannya di sana. Satu persatu menyampaikan kesan mereka kepada Ami, dan juga berterima kasih atas seluruh kenangan yang telah mereka ukir bersama. Jimmy pun diminta bosnya untuk memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Ami. Sebuah buku yang di dalamnya terdapat seluruh pesan dari teman-temannya. Ami pun bahagia setelah mendapatkannya, dan air mata pun tidak bisa lagi ia tahan. Namun momen haru itu tidak bertahan lama. Kereta yang akan mengantar Ami pergi sudah menanti. Mereka hanya bisa melambaikan tangan kepadanya. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Jimmy diterima di sebuah universitas ternama. Perpisahan kembali terjadi di antara ia dan teman-temannya. Tapi yang jelas, semua orang di tempat ini akan selalu mendukungnya. Kehidupan Jimmy yang semula berantakan dan tidak punya tujuan, kini telah berubah. Ia mulai menata tujuannya, dan itu semua berkat hadirnya Ami. Jimmy pun berkuliah seperti mahasiswa sebayanya. Dan di tempat itu, ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar membantunya mencapai mimpi. Namanya Aaron. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Selain suka bermain game, Aaron juga memperkenalkan Jimmy dengan pemrograman. Dan oleh karenanya, kini Jimmy tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah sukses membuat game pertamanya, Jimmy segera menghubungi Ami. Tampak raut wajah Jimmy yang begitu antusias untuk bercerita. Namun sebuah jawaban menyayat hati harus Jimmy dengar dari mulut Ami. Dia berkata bahwa minggu depan dirinya akan segera menikah dengan pria pilihannya. Jadi Ami memohon kepada Jimmy untuk berhenti menghubunginya lagi. Dan hati Jimmy kali ini benar-benar hancur. Ia sudah tak percaya lagi dengan harapan dan bahkan dengan sebuah janji. 18 tahun pun berlalu. Kesedihan itu jelas membuat Jimmy mati rasa. Semua kemarahan dan kebencian akhirnya membuat Jimmy berhasil menjadi sultan kaya raya. Ia berhasil menjadi seorang CEO muda dengan membangun perusahaan game terbesar di sana. Namanya pun mulai melalang buana di mana-mana. Tapi kesuksesannya masih saja terasa hampa. Bahkan ketika sang investor bertanya, mau dibawa kemana perusahaan ini? Jimmy hanya menjawab bahwa ia sudah tak lagi ingin melakukan apa-apa. Aaron yang bingung dengan sikap Jimmy lalu bertanya apa yang sedang mengusik pikiran temannya itu. Jimmy bilang ia bingung kenapa dirinya tidak bahagia. Padahal kini ia telah memiliki semuanya. Ia bisa membahagiakan keluarganya, teman-temannya, dan bahkan memberikan ladang rezeki untuk sesama. Tapi semua tetap hampa. Seluruh hal yang Jimmy lakukan seperti sia-sia. Hari itu Jimmy memutuskan untuk pulang ke kota asalnya, tempat di mana ia dulu dibesarkan, tempat di mana ia tumbuh dan belajar banyak hal,
dan juga tempat di mana dulu ia merasakan cinta pertamanya. Di rumah, sang ayah memberikan nasihat. Pepatah tua Cina pernah berkata, "Berhenti sejenak untuk mempersiapkan perjalanan panjangmu." Yang memiliki arti, setiap perjalanan itu perlu yang namanya berhenti. Bukan untuk mengakhiri, namun untuk menelisik diri. Dalam sebuah perjalanan, kita pasti harus mempersiapkan semuanya. Dan terkadang di tengahnya kita harus kembali meninjau seberapa jauh langkah kita, seberapa letih badan kita, dan seberapa banyak hal yang sudah dikorbankan demi tujuan kita. Setelah semua itu selesai, silahkan lanjutkan langkahmu. Karena yang paling menyenangkan dari sebuah perjalanan bukanlah ujungnya, tapi perjalanan itu sendiri. Kalimat ayahnya seketika menyadarkan Jimmy. Ia pun mulai membuka kembali kotak kenangannya. Sebuah kotak yang ia simpan yang berisi seluruh memorinya bersama Ami. Di sana ia menemukan foto bersama teman-temannya. Tidak hanya itu, di saat terakhirnya, Ami masih sempat memberikan secarik surat kepada Jimmy. Surat itu berisi seperti janji mereka berdua, bahwa suatu hari nanti ketika Jimmy telah menggapai mimpi, Ami ingin bertemu lagi. Kini Jimmy tak lagi peduli dengan janji. Ia tak peduli lagi apakah Ami telah bersuami. Ia tak peduli lagi dengan apapun yang akan orang bilang nanti. Yang Jimmy pedulikan sekarang adalah dirinya sendiri dan juga janji yang telah ia buat dengan Ami. Hari itu ia berangkat pergi menuju sebuah negara, dan tentunya sebuah kota di mana Ami berada. Di sepanjang perjalanan ia menemui banyak hal. Tidak lupa Jimmy mengabadikan setiap tempat yang ia singgahi dan mencatat nama setiap orang yang ia temui. Berbagai macam orang, momen dan juga kisah ia dapati. Mulai dari pertemuannya dengan Pak Liu, penjual ramen yang ternyata satu kampung halaman, lalu anak muda bernama Koji yang kabur dari rumahnya untuk mencari kebebasan, sampai pertemuannya dengan Yukiko yang ternyata fans bar Jimmy. Semua pertemuan itu secara tidak langsung menggambarkan setiap momen yang dulu ia pernah habiskan bersama Ami. Momen yang selalu berbekas, yang ingin Jimmy ulang kembali. Hinggalah Jimmy tiba di sebuah kota bernama Tadami, kota yang dipenuhi salju. Persis seperti film yang pernah mereka tonton dahulu. Jimmy pun menanyakan perihal Ami kepada orang-orang yang ada di sana. Sepertinya Ami cukup populer di kota, dan hampir semua warga tahu cerita Ami. Pria tua ini pun menawari Jimmy tumpangan, karena jika jalan kaki, rumah Ami dirasa cukup jauh jaraknya. Mereka pun telah sampai di sana. Pria tua ini segera memanggil ibu Ami dan memperkenalkan Jimmy kepadanya. Setelah tahu bahwa Jimmy adalah pria yang selama ini anaknya ceritakan, sang ibu segera mempersilahkan Jimmy masuk ke dalam rumahnya. Ibunya berkata bahwa dari dulu, Ami sering menceritakan tentang pengalamannya di Taiwan dan banyak bertemu orang yang berharga. Mereka semua adalah orang yang baik. Terlebih lagi seorang pria bernama Jimmy yang pernah membuat janji dengan Ami. Dengan hati yang sudah rindu, Jimmy bertanya, apakah diizinkan bertemu dengan Ami? Ibunya mempersilahkan Jimmy masuk ke kamar anaknya. Di sana tersimpan rapi seluruh kenangan dari Ami. Lukisan, buku, poster, dan berbagai macam souvenir yang telah ia simpan selama ini. Tidak lupa foto-fotonya bersama orang-orang yang ia kenali. Secara tidak sengaja, foto-foto bersama orang-orang yang dengan lapang hati menerimanya sebagai keluarga. Orang-orang yang tidak akan pernah Ami lupakan hingga akhir hayatnya. Selain itu, ibunya juga memberikan Jimmy sebuah buku. Di dalamnya tertulis ratusan surat cinta yang tidak Ami kirim kepada Jimmy. Ami menuliskan maaf berulang kali. Ami meminta maaf tidak bisa menemui Jimmy. Ami meminta maaf sudah berbohong kepada Jimmy. Ami juga meminta maaf karena sudah menyakiti hati yang paling ia cintai. Pertunangan itu bohong, dan pernikahanku itu hanyalah alasan agar kamu tidak berat dalam melepaskanku. Aku tahu diriku begitu jahat denganmu, namun penyakitku ini telah lama menggerogoti. Bahkan badan kecilku ini sudah tak sanggup lagi untuk menahannya. Aku bilang aku suka berkeliling dunia, namun nyatanya aku hanya pergi ke kotamu saja. Aku bohong dan terus berbohong. Namun Jimmy, di bagian aku mencintaimu, kalimat itu keluar tulus dari hatiku. Air mata Jimmy luluh lantak membasahi pipinya. Ia seakan tidak percaya orang yang selama ini ia cintai menahan rasa sakitnya orang sendiri. Ia tidak percaya bahwa seseorang yang mengubah hidupnya telah pergi selamanya.
Di halaman terakhir buku itu, Ami menuliskan, jika suatu hari Jimmy datang dan Ami sudah tiada, maka Jimmy harus tetap melanjutkan hidupnya. Jimmy harus tetap menjadi pria hebat. Dan sebuah kalimat terima kasih Ami tuliskan di buku itu sebagai penutup. Setelah itu Jimmy memutuskan untuk pulang. Ia pun kembali merajut mimpinya dengan membeli sebuah gedung tua. Ia berniat melebarkan sayap perusahaannya. Di dalam kereta, Jimmy menuliskan surat cinta pertamanya. Sebuah hal yang selama ini Jimmy takutkan. Di sana ia menuliskan bagaimana rasanya jika dirinya dan Ami menua bersama. Mungkin menarik, tapi sepertinya suatu hari nanti, pertemuan kedua mereka akan terasa lebih indah.